Pengelompokan bahan makanan. Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Cahaya Ramayanti Dewi, NIM 859038337. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan materi pengelompokan bahan makanan. Tujuan percobaan kita kali ini yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Makanan adalah bahan biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Zat makanan merupakan senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat hidup dengan baik. Dengan adanya zat makanan, manusia akan tumbuh dan berkembang. Zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat makanan makro berupa karbohidrat, lemak, protein, dan air, dan zat makanan mikro berupa vitamin dan mineral. Setiap orang memiliki selera makanan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun, perlu diingat, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi berbagai persyaratan seperti higienis, bergizi, mudah dicerna, bervitamin dan bermineral, serta mengandung cukup air. Adapun zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Unsur-unsur makanan yang sehat adalah yang mengandung zat-zat tersebut. Pun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama ada plastik dan 20 jenis bahan makanan. Nah, bahan makanannya itu terdiri dari susu, nasi, minyak goreng, kentang, santan, telur, wortel, tepung, margarin, jagung, semangka dan melon, timun, buncis, roti, tomat, tempe, labu kuning, tahu, serta daging. Setelah mengumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Catat semua data masing-masing kelompok itu dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. Simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Nah, sekarang saya akan mengelompokkan bahan-bahan makanan ini ke dalam zat makanannya. Yang pertama ada susu, ini termasuk protein. Nasi masuk ke dalam karbohidrat. Minyak goreng masuk ke dalam lemak. Kentang masuk ke dalam karbohidrat. Santan termasuk lemak. Telur ke protein. Wortel yaitu vitamin. Kemudian tepung karbohidrat. Margarin lemak. Jagung karbohidrat. Semangka vitamin. Timun vitamin. Buncis vitamin. Kemudian melon vitamin. Lalu roti karbohidrat. Tomat vitamin. Tempe protein. Labu kuning vitamin. Tahu protein. Lalu terakhir daging ke dalam protein. Jadi yang termasuk karbohidrat yaitu yang pertama ada nasi, jagung, tepung, kentang, dan roti. Lalu kemudian ada protein
yaitu susu, telur, tempe, tahu, serta daging. Yang termasuk ke dalam lemak yaitu ada minyak goreng, ada margarin, lalu ada santan. Terakhir ada vitamin yaitu ada wortel, timun, semangka, buncis, melon, tomat, serta labu kuning. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu ada nasi, tepung, jagung, kentang, dan roti. Selanjutnya, bahan makanan yang mengandung protein yaitu ada susu, telur, tempe, tahu, dan daging. Selanjutnya, bahan makanan yang mengandung lemak yaitu santan, margarin, dan minyak goreng. Bahan makanan yang mengandung vitamin yaitu ada wortel, semangka, timun, melon, tomat, labu kuning, dan buncis. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi, membantu pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun badan. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain-lain adalah salah satu contoh gizi yang akan kita dapatkan dari makanan. Setiap jenis gizi yang kita dapatkan mempunyai fungsi berbeda-beda. Berdasarkan pengelompokan yang dilakukan, didapatkan data berupa kelompok karbohidrat yang terdiri dari nasi, kentang, tepung, jagung, dan roti. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama tubuh untuk melakukan aktivitas. Sebagian besar kalori dalam tubuh berasal dari karbohidrat, yakni 80%. Pengelompokan bahan makanan selanjutnya adalah protein. Kelompok protein yaitu susu, telur, tempe, tahu, dan daging. Protein sangat diperlukan oleh tubuh karena bermanfaat dalam pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah. Selain itu juga dapat membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan. Pengelompokan makanan yang selanjutnya adalah lemak. Pada bahan makanan termasuk kelompok lemak adalah minyak goreng, santan, dan margarin. Lemak berfungsi membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh. Lemak juga membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Lemak memiliki fungsi sebagai isolator tubuh. Keberadaan lemak bisa membuat tubuh menjadi hangat. Kelompok bahan makanan yang terakhir adalah vitamin. Dari bahan makanan yang dikelompokkan, vitamin adalah wortel, semangka, timun, buncis, melon, tomat, dan labu kuning. Fungsi vitamin secara garis besar adalah untuk mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, dan untuk memelihara nafsu makan dan zat untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit, meningkatkan serta menjaga kebugaran tubuh dan memperlambat proses penuaan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang dijadikan sampel atau contoh ada yang mengandung karbohidrat adalah nasi, kentang, tepung, jagung, dan roti. Yang mengandung protein adalah susu, telur, tempe, tahu, dan daging. Yang mengandung lemak adalah minyak goreng, santan, dan margarin. Dan yang mengandung vitamin adalah wortel, semangka, timun, buncis, melon, tomat, dan labu kuning. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum IPA yaitu pengelompokan bahan makanan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.